Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Prodi Pendidikan Masyarakat kelas 1A. Di sini kami akan mempresentasikan terkait sistem database yang udah kami buat, yaitu sistem database manajemen perpustakaan digital kampus. Oke, next aja ya. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Nama saya Syarfina Kalsum dan rekan saya. Nama saya Vincentius Paskah. Oke, lanjut. Di sini kami akan membahas terkait latar belakang dari database yang udah kami buat, eh, yaitu pada era globalisasi, sistem berbasis database memungkinkan perpustakaan untuk mengelola jumlah koleksi yang besar, baik dalam bentuk fisik maupun digital, dengan lebih mudah. Sistem ini memungkinkan perpustakaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna, serta menyediakan akses yang lebih luas terhadap sumber daya informasi digital. Oke, next. Yaitu ada tujuan selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang tadi sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama, mengetahui sistem manajemen data perpustakaan digital kampus. Yang kedua, dapat memproses peminjaman dengan praktis dan mempermudah akses informasi mengenai buku apa saja yang tersedia. Yang ketiga, mengidentifikasi bagaimana sistem manajemen perpustakaan digital dapat menjaga keamanan data pengguna. Yang keempat, digitalisasi koleksi langka, gunanya untuk melestarikan dan memperluas akses sejarah. Selanjutnya di sini ada manfaat, yaitu ada 4 manfaat yang kami dapat. Yang pertama, dengan adanya database perpustakaan digital, pencarian, peminjaman, dan pengembalian buku dapat dilakukan secara otomatis dan cepat sehingga menghemat waktu penggunanya. Yang kedua, dengan adanya database, perpustakaan dapat melacak statistik peminjaman, buku terpopuler, dan mengidentifikasi buku yang sering dipinjam atau yang jarang digunakan. Terus yang ketiga, dengan adanya database sistem manajemen perpustakaan digital kampus ini, data buku dan peminjam tersimpan secara terstruktur. Terus terakhir nih yang keempat, dapat menyimpan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian dosen ataupun mahasiswa. Oke, di sini masuk ke dalam flowchart dan uraiannya. Yang pertama, di sini kami mendapatkan input data buku. Nah, pada tahap ini, perpustakaan akan mendata buku yang tersedia. Lalu, perpustakaan akan memasukkan data ke dalam sistem tersebut. Hal ini bertujuan agar pada form peminjaman tersedia data buku sehingga mahasiswa dapat memilih buku. Data yang dimasukkan berupa ID buku, judul buku, kategori buku, pengarang, dan status. Terus yang kedua, mahasiswa mengisi form mahasiswa. Pada tahap ini, mahasiswa diminta untuk mengisi data dirinya di form mahasiswa yang berisi ID mahasiswa, nama lengkap, email, NPM, dan prodi. Oke, next. Di sini masuk ke mahasiswa melakukan pencarian buku. Setelah mahasiswa melakukan pengisian data diri di form mahasiswa, mahasiswa akan diminta untuk mengisi form buku yang berisi ID buku, judul buku, kategori, dan pengarang. Terus yang keempat masuk mahasiswa melakukan peminjaman buku. Pada tahap ini, setelah mahasiswa mencari buku, mahasiswa akan diminta untuk mengisi form peminjaman yang berisi ID peminjam, tanggal, ID mahasiswa, ID buku, dan jumlah. Oke, di sini masuk ke flowchart yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu output database. Nah, setelah proses yang sudah dilakukan tadi, maka akan menghasilkan sebuah output berupa laporan peminjaman yang berisi ID peminjam, tanggal peminjam, judul buku, nama, dan usage data. Oke, di sini ada studi kasus, contoh studi kasus yang dari database yang udah kami buat, yaitu sebuah universitas menghadapi tantangan dalam mengelola jumlah koleksi literatur yang semakin besar,
keterbatasan ruang fisik, dan kebutuhan mahasiswa serta dosen untuk mengakses sumber informasi secara cepat. Untuk mengatasi masalah ini, universitas memutuskan untuk membuat sistem basis data secara online. Berikut adalah data yang dibutuhkan dalam sistem basis data perpustakaan digital kampus. Yang pertama, perpustakaan akan mendata buku apa saja yang dimasukkan ke dalam perpustakaan online, kemudian dimasukkan ke dalam sistem. Data biasanya berupa ID buku, judul, pengarang, kategori, dan status ketersediaan. Terus yang kedua, perpustakaan akan mendata identitas peminjam yang akan meminjam buku. Terus yang ketiga, setelah peminjam mengikuti alur peminjaman buku secara digital, maka keluarlah informasi lebih detail terkait buku yang ingin dipinjam. Data ini biasanya berupa ID peminjam, tanggal, status, tempo dipinjamkannya buku tersebut, dan jenis buku. Oke, pada slide ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Vincent. Untuk Vincent dipersilahkan. Oke, baik. Di sini kita memiliki 3 entitas. Ini adalah database kita. Yang pertama itu ada entitas mahasiswa yang berisi atribut ada ID mahasiswa, nama lengkap, email, PM, dan prodi. Dan entitas yang kedua adalah buku, di mana atributnya ada ID buku, judul, pengarang, kategori, dan status ketersediaan. Yang ketiga itu ada peminjaman, di mana atributnya itu ada ID peminjaman, status ketersediaan, tanggal, tempo, dan kategori buku. Dan kita ada 3 atribut yang saling menghubungkan entitas dengan atribut-atributnya, yaitu ada melakukan, memerlukan, dan juga melalui. Oke, boleh di next. Dan kita juga sudah membuat participation constraints-nya, yaitu ada yang pertama, mahasiswa melakukan peminjaman. Pada relasi antara mahasiswa dengan pinjaman, menggunakan jenis relationship one-to-many atau one-to-n. Karena mahasiswa melakukan peminjaman lebih dari satu. Lalu, karena semua himpunan pinjaman berpartisipasi dalam relasi, maka menggunakan 2 garis pada rancangan ERD. Sedangkan pada himpunan buku, tidak semua pengguna berpartisipasi, maka hanya memakai 1 garis. Yang kedua itu adalah buku melalui peminjaman. Pada relasi antara buku dan pinjaman, menggunakan relationship one-to-one, dikarenakan buku hanya bisa didapatkan melalui 1 pinjaman. Pengguna hanya bisa melakukan 1 peminjaman, jadi relasi antara entitas buku dan pinjaman menjadi one-to-one. Selain itu, dikarenakan semua himpunan buku berpartisipasi dalam relasi, maka pada rancangan ERD menggunakan 2 garis. Dan pada semua himpunan pinjaman juga berpartisipasi, maka digunakanlah 2 garis pada rancangan ERD. Nah, yang ketiga itu ada mahasiswa memerlukan buku. Pada relasi antara mahasiswa dengan buku, menggunakan jenis relationship one-to-many, karena pengguna dapat memiliki buku lebih dari 1. Lalu, karena semua himpunan pengguna berpartisipasi, maka menggunakan 2 garis pada rancangan ERD, sedangkan pada himpunan buku tidak semua pengguna berpartisipasi, maka hanya menggunakan 1 garis. Nah, di sini ada relasi model antara ketiga entitas, yaitu mahasiswa, buku, dan pinjaman, di mana dalam buku itu ada kategori buku yang berhubungan dengan peminjaman, kategori buku, dan status kesediaan yang saling berhubungan antara buku dengan peminjaman. Nah, di sini ada tabel atau tapel-tapel dari ketiga entitas tersebut. Yang pertama ada entitas mahasiswa. Pada entitas mahasiswa terdapat atribut kunci serta tapel berupa ID mahasiswa, serta tapel berupa nama mahasiswa, paspor, user mahasiswa, email, PM, dan juga ada prodi. Yang kedua itu ada entitas buku. Kepada tabel entitas buku terdapat kunci atribut serta tapel yang berupa ID buku. Tapel ada jumlah, judul, pengarang, kategori, dan status kesediaan.
Nah, dari entitas peminjaman, pada tabel peminjaman terdapat entitas, terdapat kunci serta tapel berupa ID peminjam, serta tapel berupa merupakan nomor telepon, peminjaman, status, tanggal, tempo, dan kategori buku. Ini adalah pengujian program dari database dari Microsoft Access. Yang pertama-tama itu ada menu utama, yang dimana kita sebagai mahasiswa akan membuka mahasiswa dulu, dan kita bakalan mengisi data-datanya. Nah, jadi sebelum mahasiswa melakukan peminjaman buku, mahasiswa harus login melalui form mahasiswa yang berisi ID mahasiswa, username, dan lain-lain. Dan kita akan memasukkan datanya seolah kita adalah mahasiswa. Di sini kita masukkan ID mahasiswanya, lalu username. Nah, di sini ada password. Di sini kita isi NPM. Yang terakhir itu ada prodi. Nah, ini kita save untuk menyimpan di dalam table dan juga disimpan. Nah, seperti itu. Setelah itu kita pencet submit. Nah, yang kedua kita akan mengisi dari form buku. Setelah mahasiswa mengisi form mahasiswa, akan diarahkan ke form buku untuk mencari buku, judul, dan berapa banyak jumlah yang ingin kita pesan atau kita pinjam. Contohnya di sini kita masukkan ID bukunya, judul bukunya, kategorinya dari buku tersebut, dan pengarang. Nah, untuk jumlah sudah ditetapkan karena mahasiswa tidak bisa meminjam buku yang sama lebih dari satu. Nah, selanjutnya kita save. Lalu ini. Nah, setelah mengisi form buku tentang buku apa yang ingin kita pinjam, kita langsung pencet submit. Nah, di sini ada form peminjaman di mana untuk kita mengisi apa saja yang kita pinjam, ID buku, jumlah, dan lain-lain. Kita akan isi. Contohnya seperti ID peminjam. Nah, tanggal kita meminjam. Nah, ini mahasiswa yang tadi kita masukkan, ini sudah ada di sini. Kita hanya tinggal cari. Jumlahnya tadi 1. Oke. Kita simpan. Lalu kita submit. Nah, sebelum mendapatkan pinjaman buku, kita harus mengkonfirmasi peminjaman untuk mengisi tempo peminjaman yang kita pinjam dari buku itu. Nah, di sini tadi ID peminjaman sudah kita tanggalnya, dan karena tanggal peminjaman tanggal 5 bulan 10 itu
Kita bikin tanggal 14 dan ID mahasiswanya masukkan. Nah, setelah seperti ini, kita tekan save. Lalu kita submit. Nah, otomatis peminjaman langsung berhasil dan buku yang kita pinjam akan bisa kita akses maupun offline ataupun online secara gratis sampai tenggatnya atau temponya berakhir. Nah, kita balik ke menu utama. Di sini ada buku. Nah, jika kita pencet buku, kita bisa men-search buku, namun kita harus login dari mahasiswa tadi. Jadi kita login mahasiswa, dalam buku. Nah, disinilah kita nyarinya. Oke, dari buku sudah. Lanjut ke report. Ini. Nah, ini adalah report yang saya sudah dapatkan. Nah, karena saya tadi hanya memasukkan satu mahasiswa, jadi use datanya di sini tidak diisi karena use data itu adalah buku yang paling banyak dipinjam atau berapa banyak sih dalam setahun atau sebulan buku ini dipinjam itu berapa banyak. Nah, mungkin cukup dari database atau akses di sini. Sekian, terima kasih. Nah, di sini ada kelebihan dari database yang kita buat. Yang pertama itu ada database memungkinkan perpustakaan menjaga keamanan data dengan fitur seperti enkripsi, kontrol akses, dan backup otomatis. Ini melindungi data pengguna serta koleksi perpustakaan dari risiko kehilangan atau akses tidak sah. Nah, yang kedua, ada semua data tentang buku, jurnal, pengguna, dan transaksi tersimpan di satu tempat, sehingga mempermudah pencarian, pengelolaan, serta pelacakan informasi. Nah, yang ketiga, itu ada database perpustakaan, mempermudah pengelolaan koleksi, peminjaman, pengembalian, dan pelaporan. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, izin masuk, yaitu kelemahan database yang sedang kami buat, yaitu yang pertama, meskipun sistem database dirancang untuk menyimpan data dengan aman, resiko kebocoran data atau peretasan itu tetap ada. Yang kedua, sistem database memerlukan pemeliharaan rutin untuk tetap berfungsi dengan baik. Terus yang ketiga, meskipun perpustakaan beralih ke format digital, tidak semua sistem dapat mengelola koleksi digital dengan efektif. Terus selanjutnya di sini ada kesimpulan terkait yang sudah kami paparkan tadi, yaitu menggunakan Microsoft Access untuk membuat database peminjaman perpustakaan online dapat meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan dengan fitur seperti tabel, query, formulir, dan laporan. Informasi peminjaman dapat dikelola dengan baik dan mudah diakses. Sistem ini memungkinkan pengelompokan data berdasarkan berbagai kategori, serta memfasilitasi pengelolaan informasi peminjam. Akses perpustakaan online juga memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan sumber daya akademik, meningkatkan kualitas penelitian dan pembelajaran. Selain itu, Microsoft Access memungkinkan pengembangan sistem seiring dengan perkembangan perpustakaan dengan fitur keamanan yang melindungi data sensitif. Implementasi sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas akses ke sumber daya digital seperti e-book dan jurnal elektronik sejalan dengan tren digitalisasi dalam pendidikan. Di sini ada sarannya itu adalah implementasi sistem manajemen perpustakaan berbasis cloud. Penting untuk mendukung pertumbuhan jumlah pengguna dan koleksi. Pelatihan staf dalam pengelolaan sistem cloud diperlukan untuk menjaga keamanan dan keefektifan. Perpustakaan juga harus memperluas koleksi digitalnya dengan bekerja sama dengan penerbit dan penyedia
jurnal ilmiah, serta mendukung peminjaman dan akses materi digital. Keamanan data menjadi prioritas dengan penerapan backup, pemantauan, dan kebijakan privasi yang ketat. Selain itu, fitur pencarian lanjutan dan rekomendasi buku dalam sistem database akan meningkatkan pengalaman pengguna secara lebih interaktif. Oke, mungkin segitu aja yang ingin kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.